Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baiknya juga, kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu dan yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi sholat. Apa fungsi sholat dan kedudukan sholat itu? Apa yang kita dapatkan dengan sholat itu? Jadi, kedudukan atau fungsi sholat itu diantaranya adalah, yang pertama adalah sebagai tiang agama. Nah itu, jadi tidak hanya sebagai tiang agama, sholat juga yang pertama kali dihisab di hari akhirat. Tetapi juga sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu sholat bahkan menjadi kunci surga gitu. Sholat menjadi kunci dalam berdoa untuk menguji seseorang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari sholatnya. Nah, misal sholatnya bolong-bolong, artinya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sebuah bangunan masjid, nah, pasti ada tiang-tiangnya sebagai penopang. Maka kalau tidak ada tiang tersebut, tentu bangunan masjid ini akan runtuh. Begitulah sholat. Jika kita tidak menegakkan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka runtuhlah agama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari senantiasa kita jadikan sholat ini bukan sekedar kewajiban. Karena kalau masih taraf kewajiban, itu masih ada ketakutan. Tapi bagaimana sholat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita? Nah, kecenderungan manusia adalah suka berkeluh kesah. Itu salah satunya. Manusia itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, meskipun sudah mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, dan tidak kekurangan dalam kebutuhan pokoknya. Karena itu, kebahagiaan yang hakiki bukanlah dalam bentuk materi semata, tetapi adalah kebahagiaan batin. Kebahagiaan psikologis bersifat subjektif dan intrinsik dari dalam diri kita. Maka Al-Quran memberikan pengecualian untuk orang-orang yang sholat. Nah, seperti itu. Sholat itu tidak hanya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi bagaimana sesudah sholat itu? Kita sholat, bagaimana kita mengaplikasikan makna-makna sholat itu gitu. Di dalam Al-Quran tidak ada bacaan yang menyuruh kita kerjakan sholat, tidak ada.
Tetapi Al-Quran menyuruh kita tegakkan sholat gitu, supaya kita mengerjakannya dengan ikhlas. Tegak itu maknanya bagaimana? Sholat itu teraplikasi dalam tugas dan kegiatan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau sholat sebagai tiang agama, maka kalau kita tegakkan, akan tegaklah agama dalam kehidupan kita, dan hal ini akan memberikan hal yang positif bagi keturunan-keturunan kita nanti. Kalau kita sampai meninggalkan sholat, nah agama kita akan runtuh, kehidupan kita juga itu pengaruh, dan banyak yang terjadi seperti rumah tangganya tidak harmonis. Dalam sebuah penelitian tentang sholat disebutkan bahwa sholat dapat menjadikan orang pintar dan cerdas. Nah, itulah keuntungan sholat. Menurut penelitian tersebut, ketika kita sujud dan ruku dalam sholat, suplai oksigen menuju otak kita itu akan maksimal. Oleh karena maksimali and supply oksigen menuju otak menjadikan peredaran darah menuju otak menjadi maksimal. Artinya apa? Lancar. Dari situlah kita bisa berpikir cerdas. Inilah yang menyebabkan orang sholat itu menjadi pintar dan cerdas gitu. Maka kalau ada orang sholat yang tidak pintar dan cerdas, berarti dia ada yang salah dalam gerakannya atau bacaannya, atau dia tidak ikhlas dalam menjalankannya. Mungkin itu bisa menjadi penyebab. Sholat itu dikatakan kunci surga. Kalau kita hendak memasuki rumah, maka harus ada kuncinya. Kalau tidak ada kuncinya, bagaimana masuk? Maka kalau kita mau masuk surga, kuncinya adalah itu tadi, sholat. Sholat dan sholat. Surga ini bermakna ukhrawi, di akhirat nanti akan kita temukan. Tapi tahukah kita, sebenarnya kalau kita lihat maknanya, surga juga bermakna kedamaian, damai dalam hati, damai semuanya lah, kebaikan dan ketentraman. Itu hal itu juga kita temukan setelah sholat. Artinya bahwa dengan sholat kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum surga yang sesungguhnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang senang, mengamuk, bertengkar, hobinya marah-marah, pokoknya tidak baiklah, hatinya tidak tenang dan pikirannya selalu gelisah gitu. Itu maka itu juga merupakan ciri-ciri neraka. Maka yang harus kita lakukan apa? Ya menjauhi hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak baik. Dia telah mendapatkan neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Nah, itu hal yang sangat menyedihkan. Dengan sholat itu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pikiran kita tenang, kita nyaman, kemana-mana pun kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling penting juga, sholat adalah yang pertama dihisab. Ketika kita menilai sesuatu, ada hal-hal pakem yang harus kita nilai. Indikator utama penilaian yang harus mutlak ada. Maka sholat itu merupakan pakem dan indikator utamanya.
Itulah indikator utama penilaian untuk di akhirat nanti. Kalau baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Begitupun sebaliknya. Inilah fokus besarnya. Maka kalau sholatnya baik, diyakini pula ibadah yang lainnya akan baik, seperti puasa dan zakat. Nah, karena sholatnya teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita menginternalisasikan sholat dalam kehidupan kita. 3 hal di atas adalah masalah utama yang perlu diperhatikan jika ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba. Nah, selanjutnya tugas manusia hanya memasrahkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu umat. Jadi jika dari hal ini kita belum terpenuhi semua, maka berusahalah. Jika sudah, dipertahankanlah dan ditingkatkan. Nah, dengan hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus melakukan dan mengikuti jalan hidup dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya harap ini akan berdampak baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.